Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nama Diana. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pemrograman Python. Nah, di mata kuliah pemrograman Python ini kita akan masuk ke materi perulangan. Nah, perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mampu melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang dengan menggunakan perulangan. Nah, jadi kalau kita menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat. Contohnya kita melakukan perulangan 1-5. Jadi kalau kita melakukan perulangan 1-5 dengan cara manual itu masih oke-oke saja. Nah, bagaimana kalau diminta untuk melakukan perulangan misalnya 1-100, 1-1000, 100-1000, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adalah fungsi dari perulangan agar sintak yang kita tulis itu tidak panjang dan tidak memakan waktu lebih lama. Jadi di perulangan itu ada dua macam, dibagi menjadi dua, yaitu for dan while. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama ada for. For itu jumlah perulangannya sudah diketahui, sedangkan while jumlah perulangannya belum diketahui. Kita masuk perulangan for. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perulangan for merupakan jenis perulangan yang countable atau jumlah perulangannya sudah diketahui atau sudah ditentukan. Variabel dalam deklarasi for di atas digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data urutan atau rangkaian. Nah, ini ada rumusnya for variabel in urutan. Ini contohnya for, ini variabelnya in, kemudian ring ini adalah urutannya. Jadi urutannya sampai 10. Di sini ada print ayam ke berapa gitu. Coba kita jalankan. Tinggal di copy saja, bawa ke PyCharm-nya. Untuk linknya nanti saya bagikan ya teman-teman, untuk link pembelajarannya. Oke, langsung saja Ctrl A. Paste saja. Oke. Coba kita jalankan dulu. Perhatikan di sininya, kalau dia masih ada tanda seru merah, maka dia akan terjadi error. Maka kita harus cari cara agar tanda seru itu hilang. Nah, udah hilang kan? Berarti udah benar. Coba kita jalankan programnya. Tinggal tekan. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia akan keluar. Ini kan I sama dengan ring 10, berarti dia ringnya sampai 10, urutannya sampai 10. Sedangkan di ini print ayam ke, nah dia akan terus bertambah. Misalnya ini formatnya I, berarti dari 0 sampai urutan ke 10 dia akan bertambah, ayam ke 0 ke 1 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Di sini ada penggunaan for terhadap string. Seperti yang kita ketahui bahwa string itu adalah tipe data yang digunakan untuk huruf, alfabet, dan beberapa simbol yang lainnya. Bisa menggunakan string. Oke, kita coba. Jadi selain angka, perulangan ini bisa juga di string. Oke, kita coba.
Untuk link pembelajarannya nanti saya bagikannya di kolom deskripsi. Ini masih salah 4. Kita hapus yang ini. Masih salah 2. Hapus yang ini. Jadi kalau di Python ini jarak antara baris-baris itu atau tab itu harus diperhatikan. Dia tidak boleh sembarangan karena itu akan menjadikan dia error. Jadi kita nggak boleh tab sembarangan kayak di bahasa pemrograman lain, karena ini udah termasuk rumus, jadi nggak boleh sembarangan. Kita jalankan, tunggu sebentar. Nah, ini dia udah keluar. Seperti tadi, ini variabelnya website, coupling. Nah, ini for i, diinisialkan menjadi i, website ini diinisial jadi i, dan nah, ini diminta printkan i, berarti copying in. Nah, ini sudah keluar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, penggunaan for terhadap list. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan list. Kita juga bisa menggunakan for di perulangan. Jadi maksud saya list di perulangan for. Ini contohnya. Kita coba, tinggal di copy saja. Copy. Paste maksud saya. Serunya 6, seperti errornya 6. Yang pertama itu kalian harus perhatikan tanda atau simbol yang bukan di Python. Nah, termasuk ini silakan dihapus. Oke, udah berkurang. Ini kita hapus, titik-titik ini juga kita hapus. Oke. Nah, dia ada 2. Kita hapus ke sini. Hapus. Oke, kita naikkan bawah. Nah, di sini dia belum mepet, jadi harus dimepetkan. Oke, tunggu. Nah, ini udah benar. Ingat ya, di sini biasanya tidak menggunakan tab sembarangan. Oke, coba jalankan. Di sini akan tampil Ani, Budi, Cika, Dani, dan Eka secara berurutan ke bawah. Karena di sini minta printkan siswa, jadi data siswanya Ani, Budi, dan Cika, maka yang akan keluar adalah mereka secara berurutan ke bawah. Sudah keluar. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke perulangan while. Jadi while perulangan uncountable atau perulangan yang jumlahnya belum diketahui. Jumlah perulangannya belum diketahui. Nah, di sini ada while, kemudian ekspresi. Ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi atau keadaan yang kita buat sekali lagi selama nilai yang diulang masih sesuai dengan ekspresi sudah ditetapkan, yang berarti true dan tidak bernilai 0, maka while akan terus berjalan. Nah, di sini apabila angkanya benar 1, angkanya variabel angka sama dengan nilainya 1. Jadi angka lebih kecil dari 10, maka benar, dia akan terus keluar 1. Karena tidak ada variabel yang menghentikan dia akan sampai mana. Oke, kita coba.
silakan hapus. Sampai hilang tanda seru merahnya. Oke, udah. Coba jalankan. Kita tunggu sebentar. Di sini akan keluar satu. Semuanya akan keluar satu. Oh, ini terhapus. Kita printnya nih. Sebentar. Mana mau keluar ini? Printnya terhapus, guys. Bentar. Bisa langsung dinaikkan. Hapus tanda yang tidak memiliki fungsi di sini. Oke, sudah betul. Sekarang kita coba printkan. Klik kanan. Run. Ternyata dia masih berjalan. Coba lihat gimana dia berjalannya. Kita keluarkan dulu. Laptopnya agak lelet, jadi untuk ini dia sudah keluar hasilnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan berhenti karena statementnya itu benar, 1 lebih kecil dari 10, dan di sini tidak ada kata untuk dia berhenti di mana, maka dia tidak akan berhenti kecuali kita hentikan. Oke, hentikan di sini. Nah, jadi bagaimana sih kita mau menghentikan sedangkan maksud kita itu sampai 10. Misalnya sampai angka 10 saja, dari 1 sampai 10. Bagaimana sih caranya? Nah, ini ada di materi selanjutnya. Nah, di sini ini tinggal kita tambahkan angka plus 1, berarti dia akan naik 1. Oke, ini masih salah, kita jalankan. Belum benar ya, kita tunggu. Oke, masih kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Karena angka plus sama dengan 1, maka dia akan naik 1 tingkat setiap barisnya sampai mendekati angka 10. Jadi kalau sudah angka 10 dia akan berhenti. Atau karena ini menyatakan di statementnya lebih kecil dari 10, maka dia akan berhenti di bawah 10. Kalau sudah sampai 10, perintahnya akan salah dan tidak akan keluar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke perulangan bersarang. Nah, jadi perulangan bersarang ini adalah penggabungan dari perulangan for dan while. Ini ada contohnya.
Ini contohnya, kita copy saja. Ini menampilkan bintang. Jadi apa sih perulangan bersarang itu? Belum. Jadi perulangan bersarang itu selain di barisnya bertambah, maka di kolomnya juga ikut bertambah. Ini contohnya. Jadi ada dua perulangan atau dua for. Yang perulangan pertama adalah for baris in ring 5. Jadi ringnya atau barisnya ada 5. Nah, for yang kedua ada perulangan for kolom in ring baris plus 1. Nah, di setiap barisnya akan bertambah kolom 1. Karena di sini kita diminta printkan bintang, maka di setiap baris akan bertambah 1 bintang. Di baris pertama ada, misalnya di baris pertama akan muncul 1 bintang. Nah, di baris kedua akan muncul 2 bintang. Ini fungsinya yang kedua, menambah kolom atau menambah simbol yang akan kita tampilkan. Oke, di sini masih 5 tanda serunya. Kita hapus yang titik ini. Ini juga kita hapus. Masih 3 ya. Masih 3 salahnya. Oke, bisa kita naikkan. Kita naikkan ini. Ini 2 salahnya. So. Nah, udah benar. Jadi ini akan berbentuk seperti bukan piramida sih, segitiga lah, setengah segitiga lah, segitiga siku-siku. Oke, kita coba jalankan, apakah perintahnya akan berhasil. Nah, ini dia. Nah, yang saya maksud di for baris in ring ini, jadi di sini akan ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baris itu yang vertikal ya, yang sedangkan di yang for ini, for kolom in ring baris plus 1, print bintang. Nah, jadi di setiap baris akan bertambah 1 bintang. Di baris pertama kan ada 1 bintang, baris kedua ada 2 bintang, jadi dia kolomnya akan bertambah setiap barisnya. Nah, ini kolomnya, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Oke, mungkin itu dia sekilas tentang materi perulangan di pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya atau ada yang kurang dimengerti, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.